misalnya kamu nggak punya dokumen, visa dan paspor, kita nggak bisa nerima kamu kerja di sini. Saya mohon Nyonya. Ya udah, kamu boleh kerja di sini. Jangan berani-beraninya kamu menggoda saya. Kamu pikir saya bodoh? Kamu lagi berusaha buat merebut hati suami dan anak saya kan? Rasa saya nggak enak Tuan. Yang penting Tuan hati-hati ya. Kak, sekarang Kak Rahim kan udah nggak ada. Kami sekarang punya tanggung jawab untuk ngejaga Kak Fatma sama Putri. Paspor dan visa kamu tuh. Kamu jangan berharap bisa balik ke negara kamu. Saya bisa bantu kamu urus ini semua asal kamu mau tidur sama saya. Berani-beraninya tuh pembantu itu goda-goda suami Laila, Kak. Yang benar kamu, perempuan ini yang jahat, bukan om, tante, dan umi kamu. Dan dia juga yang sudah buat abi kamu meninggal. Bayangkan sedikit pun dalam pikiran saya kalau saya harus kerja sebagai TKW. Saya tinggal dengan ibu saya bernama Ibu Ratih. Dia divonis kena kanker otak dan Bibi Desi terpaksa menerima saya dan ibu menumpang di rumahnya. Aduh, kepalaku sakit sekali. Tapi aku harus ambil air wudhu. Harus kuat. Ibu kenapa? Kalian itu ya selalu bikin ulah di rumah saya. Kalian itu sadar diri dong, numpang di sini. Tante, ibu lagi kesakitan Tante. Ibu kamu tuh dari dulu memang begitu. Bentar lagi juga mati. Udah deh, mendingan kamu beresin tuh kerjaan, masih banyak. Cepetan, numpang diri. Ibu udah gak apa-apa. Udah kamu kerja lagi. Ibu gak apa-apa. Numpang kamu diri. Awas kalau berisik lagi. Des, Apa lagi sih, Mbak? saya lagi kurang enak badan, Des. Maaf. Mbak, nggak usah banyak cincong ya. Lantai masih kotor. Dalam belum dicuci. Belum dipel, belum disapu. Mendingan Mbak kerjain semuanya. Mbak itu jangan lupa ya. Mbak itu di sini tuh numpang dan nggak gratis. Ini rumah saya, Mbak. Iya, Des. Saya ambil pel-pelannya dulu. Cepetan, sekarang. Lelet banget kalau kerja. Lagi bete nih. Biasalah. Di rumah gue ada ini, ada 2 orang nih lagi numpang. Yang satu lagi sakit kena kanker otak. Yang satu pengangguran. Pusing deh gue. Nama-namain beban hidup gue aja. Kerja aja harus menjadi TKW. Iya juga sih. Tom, gini deh Tom. Kamu bantuin aku
aku untuk ngurusin semua keperluan untuk si Anissa untuk jadi TKW. Oke? Oke, bye. Anissa! Iya tante. Anissa, dengar ya. Saya nggak mau kamu itu terlalu lama numpang di rumah saya. Ya? Jadi kamu tuh sebaiknya kerja jadi TKW. Iyalah, karena saya tuh nggak bisa deh lama-lama kamu sama ibu kamu numpang di rumah saya. Terus saya harus biayain kalian terus-terusan. Enak aja. Saya nggak bisa jauh dari ibu, Tante. Nanti siapa yang jaga ibu? Jangan, Des. Jangan, Des. Saya nggak bisa kalau harus jauh dari anak saya. Kamu tuh nggak sadar, hah? Ibu kamu ini udah sakit-sakitan. Mungkin sebentar lagi nggak lama lagi dia bakalan mati. Terus kalau kamu nggak kerja, kamu dapat duit dari mana? Buat kemoterapi dia, buat beli obat-obatannya dia. Ini kesempatan. Kesempatan tuh datang cuma sekali nggak 2 kali. Udah deh, gak usah sok-sok nggak mau. Kalau kalian nolak, kalian angkat kaki dari rumah saya sekarang juga. Bu, enggak sayang. Tapi ibu pasti khawatir kalau kamu jauh dari ibu. Mau apa enggak? Iya, saya bersedia, Tante. Bagus. Coba dari tadi jawabannya. Ya, kan enak. Ini rumah tuan atau majikan kamu bekerja ya? Iya Pak. Ya sudah, saya tinggal ya. Terima kasih ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu yang mau kerja di rumah saya? Iya Tuan. Coba lihat paspor dan dokumen tenaga kerja kamu. Maaf Tuan, paspor sama dokumennya dibawa sama agen saya. Ya nggak bisa gitu dong. Kalau misalnya kamu nggak punya dokumen, visa dan paspor, ya kita nggak bisa nerima kamu kerja di sini. Coba sekarang kamu telepon aja. Iya, baik Tuan. Maaf Tuan, nomor agennya nggak bisa dihubungi Tuan. Oh kalau gitu, ya berarti kamu nggak bisa kerja di sini. Jadi sekarang kamu boleh pergi dari sini ya. Nyonya, saya mohon Nyonya. Di sini saya nggak punya siapa-siapa, Nyonya. Kamu tenang aja. Mungkin HP agent kamu lagi lowbat, jadi nggak bisa dihubungi. Kamu boleh kerja di sini. Alhamdulillah, makasih Tuan. Tapi Abi tuh gimana sih? Kok main terima-terima aja kerja di sini? Kalau misalnya dia ini imigrasi gelap, terus dia punya masalah dan kabur ke sini, Abi tuh harusnya berpikir dulu baik-baik sebelum menerima orang kerja di rumah kita. Umi, nanti kita cek lagi. Suruh dia telepon agennya, bawa dokumen dan ke sini. Nanti kalau ada yang nggak beres, kita telepon orang imigrasi. Nisa, ini kamar kamu. Silakan kamu istirahat dulu. Setelah itu nanti baru kamu dikasih tahu apa tugas kamu di rumah ini. Baik Tuan. Terima kasih ya Tuan, Nyonya. Alhamdulillah ya Allah, aku dapat majikan baik. Ini semua berkat doa Ibu. Saya
peringatkan sama kamu ya, jangan berani-beraninya kamu menggoda suami saya. Maksudnya? Kamu tuh jangan pura-pura bodoh ya. Kalau sampai kamu berani menggoda suami saya, awas. Dan satu hal lagi, kamu harus sediakan dokumen-dokumen. Kalau enggak, saya kirim kamu ke penjara karena kamu adalah TKW ini. Ingat. Alasan aja, terima alasan. Bang, kamu jangan lupa. Di sini kamu tuh cuma numpang. Kalau habis makan, cuci tuh piring. Masa harus saya sih yang cuci? Iya, Des. Pasti nanti saya beresin semua. Tapi sebentar lagi ya, Des. Gambarnya sebentar lagi sekarang. Ayo, udah salah sampai. Ayo sekarang. Sini. Lihat tuh. Apa ini, Mbak? Piring kotor kok kamu biarin aja. Cuci dong. Bang, jangan misalnya cuma makan aja. Apa? Sakit lagi. Ustaz, cepetan beresin. Habis itu rebusin air panas. Saya mau mandi. Ngerti nggak? Sebelum anak kamu ngirim duit, kamu jangan mati di sini. Mana air panasnya? Maaf, Des, nggak sengaja, Des. Saya nggak sengaja, Des, ya Allah. Punya mata lu sih. Pinjam badannya yang dimana gitu. Sayang, udah sore, ayo kamu mandi. Nanti aja Umi, Putri lagi main seru nih. Putri, Umi bilang mandi. Putri mandi dulu ya. Nanti habis mandi bisa main boneka lagi sama Bibi. Ya udah, Putri mandi dulu ya, Bi. Sayang, Putri mandi dulu ya. Putri nurut banget sih sama Anissa. Ini nggak boleh dibiarin. Ayo sayang ini. Gak mau Umi. Maunya sama Bibi Anissa. Kok kamu sekarang nggak mau sih disuapin sama Umi? Dari kecil juga Umi tahu yang suapin Putri. Kok sekarang malah mintanya disuapin sama pembantu? Pokoknya gak mau. Kalau Umi nyinya kasar. Kasar gimana sih sayang? Kamu jangan alasan doang deh. Kamu cuma karena nggak mau makan kan? Putri, ini tuh enak. Dan yang masak juga Bibi Anissa. Gak mau. Kan masakan Bibi Anissa. Nanti mau nambah lagi. Ya, kalau misalnya yang masak Bibi Anissa enak. Terus kalau misalnya Umi yang masak nggak enak kan Abi? Ya. Enak Umi. Kalau misalnya Umi yang masak, kenapa Abi nggak pernah nambah? Anissa. Iya, Nia. Nih, suapin Putri. Dia lebih milih disuapin sama pembantu daripada sama Uminya sendiri. Saya makan dulu ya. Dulu Ka'bah itu mau dihancurkan sama pasukan gajah. Yang dirajai itu sama Abraha. Tapi Allah tidak membiarkan. Lalu Allah itu mengirimkan burung, namanya itu burung ababil. Dan burung itu yang menghancurkan pasukan gajah itu.
dilemparin sama batu-batu gitu. Dan akhirnya kabarnya berdiri sampai sekarang. Anissa ini pinter banget ya ngambil hati. Dia udah berhasil ngambil hatinya Abi, dan sekarang dia coba ngambil hatinya Putri. Enggak, aku nggak boleh memperlihatkan kekesalanku di depan Putri. Diam bersih. Kamu pikir saya bodoh? Kamu lagi berusaha buat merebut hati suami dan anak saya kan? Jawab! Demi Allah, saya nggak ada niat sedikit pun, Nyonya. Bohong kamu ya, bohong kamu. Jawab! Sumpah demi Allah, Nyonya. Saya peringatkan sama kamu, kamu jangan macam-macam sama saya. Kalau enggak kamu akan nyesel. Ingat, Sakitnya. Yang keras pijitnya. Bisa nggak sih mijit yang enak? Maaf, Des. Kepala saya pusing. Baru juga 5 menit. Alasan. Di sini, mata saya kok kunang-kunang ya? Alasan ada aja. Des, maaf, Des. Saya mual banget. Saya ke belakang dulu ya, nanti saya balik lagi. Udah nggak usah balik. Nggak perlu. Bosan. Alat sakit. Baru juga disuruh. Anissa, Anissa. Abi bangun. Ada apa ini? Abi suka sama Anissa. Kenapa Umi tanya kayak gitu? Tadi barusan Abi tidur dan Hijau panggil nama Anissa. Padahal aku nggak mikirin Anissa. Sampai keluar tidur. Ini nggak usah cemburu. Surga Abi itu Umi sama Putri. Udah malam, istirahat ya. Ya Allah, lancarkanlah pekerjaan Anissa. Biarkan dia jadi orang sukses, ya Allah. Agar bisa membantu saya berobat. Berilah hamba kekuatan untuk menghadapi penyakit ini, ya Allah. Dan tambahkan kesabaran hamba untuk menghadapi Desi. Mbak, dengerin ya. Sekarang saya mau keluar. Sebaiknya pintu ini kamu kunci dari dalam. Iya, Des. Kamu mau kemana malam-malam gini, Des? Udah, nggak usah kepo. Itu bukan urusan Mbak. Bu, Anissa udah sampai, Bu. Dan Anissa dapat majikan yang baik banget, Bu. Alhamdulillah, Ibu ikut senang, Nak. Ibu baik-baik aja kan, Bu? Iya, sayang. Ibu baik-baik aja. Alhamdulillah. Ibu yang sabar ya, ngadepin Tante Desi. Pasti Ibu tersiksa banget ya. Gak ada aku di sana, Bu. Kamu gak usah mikirin itu ya. Kamu kerja aja yang tenang. Iya, Ibu. Persediaan obat Ibu sudah mulai habis. Anissa? Anissa?
gara-gara saya tuan kepleset tuan. Ya, tuan saya bersihin tuan. Udah, gue tuh. Saya kok yang salah. Maaf tuan. Masih basah saya lagi jalan-jalan. Kamu gak salah kok. Saya buru-buru. Nanti tuan hati-hati ya. Kenapa? Apa ada negeri kamu kalau jatuh tadi ada sesuatu? Enggak sih tuan. Tapi firasat saya nggak enak tuan. Yang penting tuan hati-hati ya. Iya sih bener. Saya harus hati-hati. Abi, kok masih di rumah? Tadi katanya buru-buru. Kan tadi kepleset nih. Ini mau jalan kok. Yaudah deh. Assalamualaikum. Maaf Nyonya, bukan bermaksud apa-apa. Tadi tuan kepleset. Ya udah, lanjutin. Iya Nyonya. Tapi kok perasaan aku juga nggak enak ya? Iya Pak, saya lagi di jalan tuh nih Pak. Ya, sebentar Pak. Jim. Anissa. Nyonya kenapa? Itu lihat, bersihin. Iya Nyonya. Bersihin itu yang benar. Halo, assalamualaikum. Iya benar, saya istrinya Pak Rahim. Ada apa ya? Astagfirullahaladzim. Abi. Iya ya, saya segera ke sana. Abi jangan tinggalin aku. Abi bangun, Abi bangun. Kak Rahim. Kak Rahim. Kak. Kak. Abi Kak Rahim. Abi bangun, Abi jangan tinggalin kami. Abi bangun, Abi bangun. Kak Fatma harus ikhlas. Harus kuat. Nggak cuma Kak Fatma yang kehilangan Kak Rahim. Laila juga Kak. Kita semua, ya Bi. Kak, kasihan Kak Rahim di sana. Nanti jalannya nggak lapang Kak. Justru kita harus sering-sering mendoakan. Kak, kakak yang kuat ya. Laila benar Kak Fatma. Kak Fatma jangan terlalu larut dalam kesedihan. Kak Fatma harus sabar, ikhlas. Kak, sekarang Kak Rahim kan udah nggak ada. Kak Fatma nggak usah khawatir. Kami sekarang punya tanggung jawab untuk ngejaga Kak Fatma sama Putri. Biar Kak Fatma sama Putri nggak akan kesedihan lagi. Untuk urusan kerjaan yang memang Kak Rahim tinggalin, biarin aku yang urus Kak. Itu juga kalau Kak Fatma setuju ya. Terima kasih ya Laila. Ya. Abi jahat. Abi ninggalin Putri. Sayang, Laila nggak boleh ngomong gitu ya. Abi itu nggak jahat sama Putri. Abi sayang banget sama Putri. Tapi Allah lebih sayang sama Abi. Mungkin Abi sekarang nggak kelihatan sama kita. Tapi Putri tahu kan, kalau Abi akan selalu ada di hati Putri sama Umi. Nggak mau. Abi nggak mau pergi. Pokoknya. Putri. Put! Anissa, kamu gimana sih?
pembantu, kejar dong. Iya Tuan. Putri, dengan bulan setia, mau kan Abi Putri sedih di sana. Ya, kita doain aja semoga Abi dapat tempat yang enak di sana, dekat sama Allah. Dan lambat laun kita juga pasti meninggal, sayang. Jadi harus sabar ya. Kenapa ini sakit sekali? Aku nggak kuat ya Allah. Aku nggak kuat ya Allah. Kenapa nggak habis saja nyawaku ya Allah? Tolong ya disuruh nyuci kok malah tidur-tiduran. Ya kayak gini nih, kalau kebiasaan hidupnya enak, sekarang hidup susah. Saya bukan tidur, kepala saya sakit sekali dia. Saya minta maaf, saya bukan tidur. Alah, alasan. Bosan aku Mbak, selalu dengernya sakit terus. Udah Mbak, cepetan Mbak ya, beresin. Aku mau pergi kerja. Aku pokoknya mau waktu aku pulang dari kantor, semua bajuku yang kotor udah bersih dan udah beres. Dan satu lagi, tuh aku naruh uang di situ. Mbak harus masak yang enak buat aku. Awas kalau enggak. Bersih kan? Oh, jadi kamu pembantu baru di rumah kakak saya? Iya Nyonya. Pastinya kamu perlu surat-surat identitas dong, kayak paspor, KTP. Saya mau lihat. Saya nggak mau loh pembantu ilegal di rumah kakak saya itu kerja. Kemarin paspor saya dibawa sama agent saya Nyonya. Terus saya hubungin nggak bisa-bisa. Dan kemarin Pak Rahim sudah tidak mempermasalahkannya lagi. Semasa hidup kakak saya itu tidak mempermasalahkan. Apalagi sekarang kakak saya udah nggak ada. Terus kamu pikir kamu enak-enakan? Justru saya sekarang yang mempermasalahkan sama kamu. Kak Rahim sempat bilang sama saya kalau dia memang nggak mempermasalahkan paspor dan visa kamu supaya kamu tenang. Kami tahu kenapa agen kamu nggak bisa dihubungi. Agen kamu tuh penipu. Paspor dan visa kamu tuh hilang. Kamu tahu? Itu artinya kamu jangan berharap bisa balik ke negara kamu. Apa kamu pegang-pegang saya? Jangan sopan. Kasta kita tuh berbeda. Kamu tuh cuma pembantu di sini. Jangan. Pembantu ilegal itu bisa kami seret ke penjara. Ya mohon Nyonya, jangan bawa saya ke penjara Nyonya. Tuhan, saya mohon minta kebijaksanaannya. Tolong urus paspor saya Tuhan Nyonya. Apa kamu bilang? Enak aja kamu perintah-perintah saya. Perlu kamu tahu. Sekarang kamu paspor nggak punya. Dokumen yang lain kamu juga nggak punya. Itu tandanya kamu ilegal. Jangan harap kamu kerja di sini digaji. Ambil. Saya butuh uang itu Tuhan.
untuk biaya saya. Kamu pikir di sini rumah produksi? Gak usah acting, gak usah nangis. Ambil itu. Kerja! Ya Allah, aku harus bagaimana ini ya Allah. Pasti lagi nangis lagi ya. Udah dong, jangan sedih. Kak Rahim pergi itu kan udah jadi takdirnya, Kak. Ayo Kakak semangat dong. Kak, yang sedih itu juga bukan Kak Fatma aja. Aku gimana? Kak Rahim itu kakak aku satu-satunya. Semenjak kita ditinggal orang tua, cuman Kak Rahim yang jagain aku. Aku juga sedih, Kak Fatma. Tapi yang aku syukuri, aku ada Abi Yahya. Kakak juga ada Putri. Kita harus semangat untuk orang-orang yang sayang sama kita. Iya, makasih ya. Kak, kita jalan keluar yuk. Kita makan di luar, kita shopping-shopping, atau apa aja deh. Yang penting Laila pengen menghibur Kak Fatma. Yuk. Tapi aku lagi malas keluar, Laila. Aduh, mana ya dompet? Untung ketemu. Duitnya masih ada nggak? Alhamdulillah, duitnya masih ada. Untung nggak dicuri tuh sama Mbak Ratih. Coba kalau dicuri. Aduh, pusing. Mbak Ratih kemana ya? Ada suaranya. Aduh, nih orang bikin susah aja. Heh, Mbak, bangun. Mbak, udah deh Mbak, gak usah pura-pura pingsan. Ngomong aja ngantuk, tidur ya? Mbak, Mbak. Nanti kalau dia sampai mati, bisa-bisa aku juga yang disalahin. Wah, gawat ya. Saya. Mbak. Cantik dan bagus juga bentuk tubuh pembantu ini. Aku bisa manfaatin posisinya. Yang sekarang sedang bingung karena nggak punya paspor atau dokumen lain. Abi juga disiap. Abi, Umi mau ngajakin Kak Fatma keluar. Kita makan, kita shopping-shopping. Pokoknya kita harus menghibur Kak Fatma. Biar nggak sedih terus, nggak suntuk. Iya dong Kak Fatma. Kak Fatma tuh harus berubah, jangan terpuruk terus. Sekali-kali harus ganti suasana dong. Siapa tahu dengan cara ini Kak Fatma bisa berubah, nggak sedih terus dan sedikit bisa lupain Kak Rahim. Iya, kalian berdua benar. Tapi aku nggak yakin kalau aku bisa melepas kepergian Mas Rahim.
Kak Fatma jangan gitu dong. Kak Fatma harus yakin. Ya udah Umi, kamu ajak Kak Fatma main kemana kek ya? Loh, Abi ikut kan? Abi tuh ngerasa seharian tadi agak kurang enak badan. Udah kalian aja ya. Loh, Abi kok nggak bilang sama Umi kalau lagi nggak enak badan? Ah, udah gini aja, Kak Fatma, kita ke dokter dulu yuk. Habis itu baru kita jalan-jalan, gak apa-apa kan? Ya udah kalau gitu, yuk. Bibi. Udah kalian jalan, udah nggak apa-apa. Beneran Abi di nih. rumah istirahat nggak apa-apa. Beneran Abi istirahat ya. Pergi dulu ya. Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Iya, makasih ya Abi. Usain aja udah numpang di rumah orang. Mbak, bangun Mbak. Woi, Mbak, jangan mati di sini dong. Saya nggak punya duit nih buat kuburin kamu. Kenapa saya ada di kamar? Tadi kan saya lagi nyuci. Ya, tadi Mbak emang pingsan tuh di belakang. Susah aja. Gara-gara Mbak nih, saya jadi telat mau pergi kerja. Mbak, saya kasih Mbak waktu 5 menit buat istirahat. Gak lebih dari itu, jangan lupa, ingat. Setelah itu Mbak beresin semua baju-baju saya. Saya gak mau waktu saya pulang dari kerja masih berantakan di belakang. Diam. Nani macam-macam habis kan? Diam. Kamu akan apa? Kalau kamu ikutin semua maunya, kamu harus ikutin maunya saya. Jadi kamu ikutin maunya saya. Jangan teriak kamu. Anissa, kamu tuh cantik banget. Kamu kemana? Jangan ganggu saya. Anissa, kamu tuh jangan takut. Kamu kan nggak punya paspor dan visa kan? Saya masih punya harga diri, Tuan. Lepasin, Tuan. Saya lebih baik mati, Tuan. Harga diri apa? Kamu cuma pembantu. Bibi! Bibi! Anissa. Bibi kenapa? Kok kelihatannya tuh kayak gitu sih? Bibi gak apa-apa, sayang. Putri, mungkin Bibi kecapean, jadi tegang. Ya, kamu keganggu ya. Kamu akan menderita karena kamu nolak saya. Udah, nggak apa-apa Putri ya. Sebentar ya, Bibi angkat telepon dulu ya. Halo? Ibu? Anissa di sini bakal berusahain ya, Bu. Anissa bakal dapat uangnya ya, Bu ya. Bu, Ibu jangan sakitin diri Ibu lagi ya. Ini akibatnya kalau kamu sudah menolak saya. Kamu akan saya buat menderita, biar mereka semua lihat bahwa kamu pekerja yang malas. Oh,
Wah, gimana nih yang udah makan di luar? Hah? Alhamdulillah. Gue seneng banget, Bi. Iya. Abi gimana udah enakan? Oh ya, Kak Fatma. Gimana nih yang udah main keluar, ya kan, makan-makan. Udah enakan dong? Ya seenggaknya udah gak sedih lagi kan? Iya, udah lumayan. Oh iya, gimana Anissa? Pergi kita jalan tadi, semua kerjaannya beres kan? Aduh, gimana ya, itu dia. Mi, ya Kak Fatma lihat sendiri. Piring-piring gak diberesin. Astagfirullahaladzim. Terus lantai juga pada kotor, gak disapu, apalagi dipel, ya kan? Ya ampun, kakak punya pembantu males banget sih. Ya Allah. Anissa! Anissa! Iya, Nyonya. Kamu tuh ya bener-bener. Oh jadi gini kerjaan kamu kalau saya lagi gak ada di rumah. Lihat, semuanya masih berantakan. Kok berantakan? Tadi rapi, Nyonya. Nggak berantakan kayak gini. Kenapa tampar saya, Nyonya? Kamu tanya kenapa kamu ditampar? Kamu tuh pantas ditampar. Coba aja kalau misalnya suami saya masih hidup. Mungkin kamu sudah selingkuh sama dia kan? Saya nggak seperti itu, Nyonya. Alah. Aduh, kakak jangan lembek-lembek sama pembantu kayak gini. Kamu lihat kamu akan drama tau nggak? Drama kamu tuh. Udah ngaku aja sama nyonya kamu. Gemes. Sumpah demi Allah, Nyonya. Oh jadi kamu nyelak ya? Iya, ini ada makan nih. Sana kamu bersihin. Buruan. Cepetan. Maaf, Nyonya. Saya mau bicara. Apa lagi sih? Hah? Maaf kalau saya lancang. Cepetan. Lo mau ngomong nggak usah mas maaf-maaf. Kalau zaman lebaran. Bisa nggak gaji saya dimajuin, Nyonya, buat biaya berobat ibu saya? Aduh Anissa, kamu tuh ya udah buat saya sakit hati. Terus sekarang kamu minta gaji kamu dimajuin. Jangan dikasih, Kak. Memangnya kenapa ya? Jadi begini, sebelum Kak Rahim meninggal, Kak Rahim sempat bilang sama saya, kalau ternyata gaji Anissa itu sudah diberikan untuk 2 tahun ke depan. Tapi ternyata gajinya itu dibawa kabur oleh agennya. Yang bener kamu. Kok saya nggak tahu apa-apa dan Mas Rahim nggak pernah cerita apa-apa ke saya? Kakak sayang, Laila kan udah bolak-balik sama kakak bilang kalau jangan tertipu sama muka polos pembantu ini. Kakak nggak nyadar ya? Jangan-jangan selama ini Mas Rahim udah berhubungan diem-diem sama pembantu. Oh, jadi kamu bener-bener aku ya Resi. Kamu sini kamu, sini kamu. Demi Allah, ya saya nggak ada hubungan apa-apa. Sekarang kamu kerja di sini dan aku nggak akan pernah bayar gaji kamu. Sana kamu. Cepetan. Galak bener sih. Kamu dengar saya kan sudah bilang, kalau kamu berani menolak saya, kamu akan menderita. Kalau kamu nggak mau menderita, kamu harus mau sama saya, sama kamu. Lepasin. Tuan. Abi. Apa kamu? Abi. Abi lagi ngapain sama pembantu itu? Ini Umi. Perempuan kotor ya. Berani-beraninya kamu godain saya. Dia mau minta gaji Umi. Sama mau paspor dan visanya diurusin. Wah, enggak ya. Berani kamu cari mati ya? Berani-berani godain suami saya. Sini. Tahu diri kamu ya? Hah? Berani kamu. Kamu pikir kamu kepedean? Bisa ngerebut suami saya? Jangan sekali-kali kamu ngulangin lagi. Abi.
apaan sih? Duh Laila, aku tuh jadi kepikiran. Apa benar ya suamiku dekat dengan Anissa? Aduh, kakak nih. Kakak nggak percaya sama Laila, adik kakak sendiri. Kakak nggak tahu aja barusan ada kejadian apa di dapur. Berani-beraninya tuh pembantu itu goda-goda suami Laila, Kak. Yang benar kamu? Lihat aja, habis Laila hajar. Apa aja ya, Kak? Laila tahu itu pembantu kakak. Tapi kalau kurang ajar kayak begitu, suami Laila, Kak, digoda-goda. Mau direbut juga. Kakak jangan tertipu sama pembantu muka polos kayak gini. Mentalnya, jiwanya perempuan bobrok. Dia udah ganggu-ganggu rumah tangga kakak. Sekarang ganggu-ganggu suami Laila juga. Kak Rahim itu setia sama kakak. Tapi kalau laki-laki dikejar sama perempuan gatel kayak begitu, menurut kakak gimana? Ini nggak bisa dibiarin. Di mana dia sekarang? Dapur. Habis ku hajar, dihajar lagi sama Kak Fatma. Ya? Kamu genit-genit ya sama Yahya, hah? Bapak saya. Kak Fatma. Bibi! Putri kenapa ya? Bibi! Umi! Bibi mana? Kamu tuh ngapain sih? Cari-cari perempuan jahat itu? Bibi Anissa bukan orang jahat. Umi lapar. Tapi aku mau suapin sama Bibi. Putri, kok kamu sekarang jadi manja gini sih? Umi nggak suka loh kalau Putri manja-manja seperti ini. Apalagi sama Bibi. Yaudah, kamu tunggu di sini ya. Biar Umi ambilin kamu makan dan kamu makan sama Umi. Jangan sama Bibi lagi. Aku maunya sama Bibi. Enggak. Kamu makan sama Umi aja, ya. Nih. Sekarang kamu buka mulut. Kamu makan, ya sayang? Nih. Gak mau. Sayang, ayo dong dimakan. Gak mau. Kok kamu malah milih Bibi sih daripada Umi? Ayo dimakan. Gak mau. Gak mau. Putri, kamu jangan bikin Umi jengkel ya. Ayo kita makan. Makan. Gak mau. Gak mau. Putri gak mau. Pokoknya titik. Bibi. Putri. Permisi Nyonya. Ada apa Nyonya? Kok Putri teriak-teriaknya? Ini semua gara-gara kamu. Dan ini bukan urusan kamu. Sekarang kamu keluar. Ayo, kamu keluar. Putri, kamu harus makan. Ini, kamu harus makan. Makan. Gak mau. Putri, dengerin Umi. Gak mau. Putri. Gak mau. Ayo kita makan. Makan. Gak mau. Putri. Gak mau. Putri makan. Gak mau. Gak mau. Putri. Tinggal di rumah keluarga
keluarga Nyonya Fatma seperti di neraka. Jika bukan karena niat baik saya untuk membantu ibu mencari uang untuk biaya kemoterapi, meski Ibu Ratih hanyalah ibu angkat saya, mungkin saya sudah memilih mati. Anissa, mana nasi goreng saya? Ini apaan? Itu ada sosisnya sih? Maaf Nyonya, soalnya saya kalau bikin nasi goreng pakai sosis. Itu tuh buat apa sih? Tanya kan bisa. Maaf, bosan tahu nggak? Maaf, memangnya saya ibu sama bapak kamu. Ah udah, makan. Kak Fatma, kok ngelamun di sini? Masih kepikiran Kak Rahim ya? Aku masih belum bisa melepaskan kepergiannya Mas Rahim. Aku nggak bisa fokus kemana-mana. Aku ngerti Kak, gimana perasaan Kak Fatma. Tapi Kak, hidup itu kan harus terus berjalan. Kakak nggak boleh begini terus. Oh iya Kak, aku kan dapat laporan kalau saat ini keuangan perusahaan nggak ada yang ngurus. Karena kan biasanya memang Kak Rahim sendiri yang turun tangan ngurus keuangan. Jadi aku sempat diskusi sama Laila. Karena melihat keadaan Kak Fatma yang memang belum siap, jadi aku dengan Laila ada ide Kak. Itu juga kalau kakak setuju ya, cuma usul dari kita berdua. Gimana kalau untuk sementara ini keuangan dan operasional perusahaan aku dan Laila dulu yang pimpin. Jadi sambil menunggu sampai Kak Fatma siap. Ya kalau memang kalian bersedia, ya udah. Aku bisa serahkan itu semua ke kalian dulu ya. Iya Kak Fatma ngerti kan, ini kan karena kita ngeliat keadaan kakak seperti ini. Aduh, Mbak. Saya tuh bener-bener kasihan ya Kak. Nih, makan nih. Saya bikinin bubur yang paling enak buat kamu. Karena hari ini hati saya lagi enak. Nih, makan. Sana makan sendiri. Kayaknya kamu lemes banget. Yaudah deh, aku suapin ya. Ini orang. Des, gak usah Des. Nanti saya makan sendiri aja. Buburnya kan masih panas. Ini kalau nggak panas nggak enak, Mbak. Kamu tuh gimana sih, Mbak? Aku tuh udah perhatian loh sama kamu. Kok kamu tuh malah kayak gitu? Nih, makan. Nih, makan, Mbak. Des, tapi ini masih panas, Des. Selalu aja hidupnya di sini. Sini. Nanti saya makan sendiri, tapi masih panas, Des. Mbak, kamu tuh gimana sih, Mbak? Udah disuapin, kamu malah dibuang-buang, dimuntah-muntahin. Sampai kamu untung ini orangnya. Diri. Minta maaf, Des. Saya nggak ada maksud untuk tidak menghargai kebaikan kamu, tapi ini panas, Des. Alasan aja. Masih bagus nih ya. Saya perhatian mau kasih makan. Maafin saya, Des. Usahain aja kamu tuh selalu. Kok kenapa minyaknya ada kena minyak panas ya? Kamu. Sini, saya obatin. Enggak. Lepasin. Lepasin.
Nggak usah bawel kamu ya. Ini akibatnya kalau kamu udah berani nolak saya. Saya kan bilang sama kamu, kamu akan saya buat menderita. Ya? Dan penderitaan kamu akan berakhir kalau kamu meninggal. Tadi muka kamu panas kan? Sini. Tuan! Sini kamu. Lihat saya, lihat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Anissa. Ibu, Anissa minta maaf. Anissa belum bisa kirim uang ke Ibu. Ibu kenapa nangis, Bu? Tadi Desi habis marah-marah sama Ibu, Nak. Katanya Ibu selalu aja bikin masalah buat dia. Dan dia paksa Ibu makan bubur yang masih panas. Ibu yang sabar ya, Bu. Ibu juga kangen banget sama kamu, sayang. Kamu kapan pulang, Nak? Ibu takut umur Ibu tidak panjang lagi dan Ibu belum sempat ketemu lagi sama kamu. Ibu gak boleh ngomong kayak gitu. Ibu gak boleh ngomong kayak gitu. Ibu pasti sembuh, Bu. Anissa yakin, Bu, Ibu pasti sembuh. Dan kita pasti ketemu lagi, Bu. Ya udah, sekarang Ibu gak boleh mikir apa-apa. Ibu harus sabar. Dan Ibu sekarang harus istirahat ya, Bu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nisa. Saya cuma mengagumi Tuan Reham aja kok, Nyonya. Dia suami yang baik, Nyonya. Bosan kamu ya. Puas? Enak? Rambutku mulai bertambah banyak rontoknya. Aku cari kerjaan yang lain ya supaya aku bisa dapat uang buat beli obat. Ibu lagi yang telepon. Aku angkat nggak ya? Tapi takut penting. Aku angkat aja deh. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Anissa. Anissa, maaf sayang, Ibu mau tanya. Apa kamu sudah punya uang, Nak? Anissa belum punya uang, Bu. Ini Ibu rasanya sakit sekali, Nah. Ibu rasanya udah gak kuat. Rasanya udah pengen mati. Ibu gak boleh ngomong kayak gitu, Ibu. Balikin handphonenya. Siapa yang suruh kamu kerja sambil teleponan, ha? Siapa? Hah? Balikin handphonenya, tadi ibu saya yang telepon Tuan. Halo? Kenapa Anissa mematikan teleponnya? Saya akan balikin handphone kamu kalau kamu mau lakuin apa yang saya mau. Saya gak akan pernah, Tuan. Sampai mati pun saya gak akan pernah ngikutin
mohon Tuan. Yang so suci kamu, sini. Nyonya, makanannya sudah siap ya. Kamu tuh kurang ngajar banget sih teriak-teriak segala. Samperin. Maaf Nyonya, Ini Laila sama Yahya mana? saya nggak melihat Nyonya. Putri kenapa nggak mau belajar sayang? Aku inget Abi. Putri nggak boleh sedih ya. Putri harus doain Abi, semoga Abi bahagia di sana. Abi di surga ya? Iya sayang. Kalau orang jahat pasti masuk neraka ya, Bi? Iya, itu janjinya Allah. Tante sama Om Yahya terus sama Umi masuk neraka ya? Anissa. Kamu ngajarin anak saya apa? Saya tidak mengajarkan yang buruk-buruk Nyonya. Bohong. Kamu pikir saya nggak dengar barusan? Dia bilang Om, Tante, dan Uminya jahat dan akan masuk neraka. Ngajar kamu ya. Jangan pukul Bibi, kasihan. Perempuan ini yang jahat, bukan Om, Tante, dan Umi kamu. Dan dia juga yang sudah buat Abi kamu meninggal. Nyonya tega nuduh saya kayak gitu Nyonya. Kamu bilang saya nuduh kamu. Kamu ingat gak? Kejadian sebelum suami saya meninggal. Kamu mencoba buat menyentuh dia kan? Itu semua gara-gara kamu. Sayang, kamu jangan pernah mau deket-deket sama perempuan jahat ini. Putri nggak percaya. Putri, kamu tuh harus percaya sama Umi. Putri nggak percaya sama Umi. Ya Allah, beri hamba kekuatan. Hamba perlu uang untuk beli obat. Ibu sakit? Enggak Pak, saya sehat kok Pak. Ibu udah makan? Belum Pak. Ya udah kalau gitu saya belikan nasi ya. Lanjutin aja kerjanya ya. Makasih Pak. Kamu sengaja nyuci otak anak saya biar dia lebih sayang sama kamu daripada saya Uminya sendiri. Apa yang kamu ajarkan sama dia? Saya selalu mengajarkan yang baik-baik kok Nyonya. Ngajarkan yang baik-baik. Bohong kamu. Jangan. Putri, kamu apa-apaan sih? Kasihan Bibi Anissa. Harus dikasih pelajaran, Kak. Putri jadi kurang ajar. Laila barusan digigit, nih. Putri, kamu ya sini. Kamu biar Umi aja. Ayo, sini. Sini. Sekarang Umi adalah kesempatan buat kita untuk habisin uangnya si Rahim. Iya, Bi. Udah nggak usah pakai lama. Umi gerah. Ngapain juga kita lama-lama di sini? Tenang aja Umi. Sebentar lagi semua usaha bisnis milik Rahim akan jatuh ke tangan kita dan Fatma nggak dapat apa-apa. Aduh, Bi. Fatma, gampang banget kita bohongin. Kenapa Umi? Kayaknya ada orang ya. Jangan-jangan ada yang ngupin lagi. Saya nggak nguping Nyonya. Aku, kalau nggak saya sakitin kan?
Aku. Kamu berani bohong ya? Jangan berani macam-macam sama kamu. Awas. Ayo. Dari mana, Mbak? Saya tadi ikut kuli bangunan, Des. Uangnya buat beli obat. Siapa yang ngasih izin Mbak keluar dari rumah? Hah? Maaf, Des. Saya terpaksa kalau tadi saya tetap di dalam, saya nggak bisa beli obat. Itu bukan urusan saya, Mbak. Mbak, ini rumah saya. Kalau mau keluar harus izin sama saya. Ngerti nggak? Memangnya anakmu si Anissa tuh nggak kirim uang ya buat kamu? Hah? Dengar ya? Kalau sampai bulan depan Anissa nggak kirim uang buat kamu. Kaki dari rumah. Aduh, Des, jangan, Des. Nanti saya mau tinggal di mana, Des? Itu bukan urusanku, Mbak. Sini, sekarang kita. Des. Aduh, sakit, Bi. Sakit, Bi. Ngapain sih ponakan saya? Mikir. Sama babi ilegal, kerjaannya nggak becus. Bisa nggak sih kerja? Sakit. Tuh lihat tuh, lututnya. Kamu mau ganti rugi kalau keponakan saya ada apa-apa? Bibi Anissa nggak salah. Nggak salah gimana sih? Tante kan lihat kalau kamu dijatuhin sama pembantu ini. Coba lihat. Tuh kan. Kamu mau tanggung jawab kalau keponakan saya kenapa-kenapa? Bibi Anissa nggak nyelakain aku. Putri sendiri yang jatuh. Kamu tahu, dia tuh nggak bisa bersuara sekarang karena dia tuh jahat. Dia tuh dihukum sama Allah. Tahu nggak sih? Tante Laila yang jahat sama Bibi Anissa. Sakit, Bi. Ini. Kamu tuh ya, Mbak ya. Udah dikunci masih berani kabur. Maaf, Des. Saya butuh obat, Des. Saya mau minum obat, Des. Alasan aja. Udah, sekarang saya kunciin kamu dari depan. Des, jangan, Des. Saya mohon, Des. Gimana saya makan dan minum? Saya mau ke kamar mandi gimana, Des? Jangan, Des. Udah tenang aja. Nanti air saya sediain. Waktunya makan, saya buka nanti pintunya. Des, jangan, Des. Jangan, Des. Des! Des, buka pintunya, Des. Aduh, Kak Fatma gimana sih? Malah enak-enakan baca majalah di sini. Tuh, Putri celaka. Putri jatuh dan disengaja sama perempuan itu, sama pembantu itu. Kak, rasanya pembantu itu tuh dendam sama kakak, terus sekarang dilampiasin sama Putri. Kurang ajar Sanisa ya. Putri jadi pelampiasan kekesalannya dia sama saya. Ya ampun Putri. Putri kamu kenapa nak? Ya ampun. Kamu apain anakku ha? Bibi nggak salah, Umi. Tante Laila yang jahat. Putri, kok kamu malah belain pembantu ini sih? Kamu yang bener dong kalau bisa jaga anak. Ini nggak bisa jadi ini. Putri bisa bikin kurang ajar sama kita. Dia udah bawa pengaruh buruk buat Putri. Anissa, saya mau ngomong sama kamu. Ayo, buruan. Yuk. Udah kasih pelajaran aja kak. Bisa didiemin tuh pembantu. Kamu tuh ya bener-bener. Kamu nggak terima ya aku tampar, aku pukul, iya? Sampai kamu berani-beraninya mau mencelakakan Putri? Hah? Ngomong yang jelas. Tuh, itu tuh, hilangkan suara kamu gara-gara kamu itu dikutuk karena kamu sudah mengganggu suami saya, iya kan? Berani-berani kamu ya? Sudah, sana masuk kamar kamu. Buruan.
suara Bu Rati. Kenapa ya dia? Katanya dia lagi nyusul anaknya. Wah, ada yang gak beres nih. Tega banget ya Bu Desi, burung saudaranya sendiri. Ayo kita panggil warga buat dobrak pintunya. Ini Bapak, ini Bu. Dobrak aja pintunya. Bu Rati dikurung di dalam, Pak. Bu Rati. Ya Allah, Bu. Ya Allah. Anissa, nih cuci baju saya, terus kamu keringin, kamu setrika. Ada yang mau saya pakai sekarang ya? Oh, masih sakit ya? Masih sakit? Masih sakit nggak? Mau cuci nggak? Halo? Halo? Halo Anissa? Halo? Gak ada suaranya, Bu. Coba saya bicara, Bu. Anissa. Halo. Ibu. Ibu. Anissa. Halo. Belum dikerjain juga nih baju saya. Ya Allah. Anissa kenapa ya? Kamu gimana sih? Saya tuh ada cara tau nggak? Kalau telepon-teleponan. Iya cepetan, saya tuh ada cara. Cuci. Minum aja sebelum. Anissa! 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 Anissa tunggu! Kemana kamu? Jangan kabur! Ma, kamu mau kabur, ha? Mau kabur, ha? Kabur, Abi? Segampang itu kamu kabur dari kami. Dari sini. Kamu nggak akan bisa keluar dari negara ini. Bibi Anissa. Bibi Anissa. Putri, kenapa nak? Bibi Anissa, mana aku mau main sama Bibi. Aduh Putri, kamu jangan berisik dong. Iya nanti Bibi Anissa pulang. Pokoknya aku mau sekarang. Putri, Ya udah, aku mau ke kamar Bibi. Putri. Bibi. Bibi mana Bibi? Bibi mana? Bibi mana ya? Anissa nggak ada. Ya Umi nggak tahu nak. Yaudah kita cari dulu aja yuk. Bibi Anissa. Apa?
Apa sih? Penghalang tau nggak? Coba diem. Gak bakalan kita siksa. Saya keluarganya Bu Ratih. Jadi saya yang akan membawa Bu Ratih. Saya yang akan bawa dia ke rumah sakit karena kamu udah menyiksanya. Kamu tuh jangan ngeyel ya. Saya kan udah bilang saya akan bawanya. Dia itu kena kanker otak. Jadi otaknya tuh udah terganggu. Kalau ngomong asal aja dia itu. Saya yakin Bu Ratih nggak akan bohong. Pokoknya saya yang akan bawa dia pulang. Kamu berdarah. Berdarah lagi. Kita harus segera ke rumah sakit, Bu. Astagfirullahaladzim, sahabat. Bertahan, Bu. Ya Allah, ya Allah. Jangan makan saya. Saya nggak mau mati. Sain kamu. Sekarang saatnya Umi. Iya, Bu. Anissa kenapa, Bu? Anissa dibakar. Anissa, tolong Anissa. Tubuhnya diikat. Anissa dibakar. Tenang, Bu. Aku cuma mimpi. Sekarang doakan yang terbaik untuk Anissa. Bibi Anissa kemana sih? Bibi Anissa nggak disiksa kan, Umi? Disiksa? Disiksa gimana sih sayang? Kan Tante Laila sama Om Yahya kan jahat. Udah, kamu nggak usah mikir kayak gitu. Mendingan sekarang kita cari Bibi ya. Berhenti! Biadab kalian ya. Anissa, sabar Anissa. Ya Allah, Anissa. Ya Allah, Anissa. Bibi! Anissa. Anissa! Anissa, bangun Anissa. Anissa! Putri, maafin Umi ya. Selama ini Umi jahat sama Bi Anissa. Maafnya bukan ke Putri, tapi ke Bibi Anissa. Iya sayang, nanti kalau misalnya Bi Anissa udah bisa bicara, Umi minta maaf sama dia. Dan kamu tenang aja, Umi akan urus semuanya. Umi nyesal, dan Umi mau menganggap Bi Anissa sebagai adik Umi sendiri. Bener ya, Umi? Iya sayang. Nyonya Fatma berubah baik kepada saya. Saya yang dibakar oleh Yahya dan Laila dibawa ke rumah sakit untuk mengobati luka bakar yang saya alami. Nyonya Fatma juga mentransfer uang untuk ibu saya. Keinginan selanjutnya adalah pulang untuk menemui ibu yang masih sakit. Mbak, hari ini pulang. Iya, Des. Bagus. Sekalian saya mau kasih kabar baik. Mbak, hari ini Anissa pulang. Tapi kenapa Anissa nggak kasih kabar ke saya ya? Mungkin Anissa pengen ngasih kejutan kali. Ya udah, itu nggak penting. Sekarang kita siap-siap, kita pergi ke bandara buat jemput Anissa. Kamu yakin, Des? Ya iyalah Mbak, masa Anissa mau bohong sih? Oh iya, ngomong-ngomong, biaya rumah sakit dari mana? Ini saya mau lunasin semua. Anissa juga udah kirim uang lagi kok. Gini aja Mbak, nanti kita pergi ke ATM. Kita ambil semua uang dan bisa buat bayar biaya rumah sakit dan sisanya buat shopping. Desi, kamu nggak perlu ngakalin saya. Insya Allah saya pasti berbagi rezeki buat kamu.
Anissa sama Putri gimana? Anissa dan Putri urusan gampang itu. Baik. Lagi di sana. Kayak ada orang masuk. Halo Nyonya. Iya Anissa? Rumah kerampokannya. Astagfirullahaladzim. Anissa terus gimana? Ya udah, kamu tolong jagain Putri ya. Nanti aku akan segera telepon polisi. Baik Nyonya. Nyonya, tapi dari suaranya kayak Tuan Yahya sama Nyonya Laila Nyonya. Kamu hati-hati. Nyonya. Biar kami urus. Diganggu aja dia. Tunggu sini. Kalian benar jahat ya. Masukin rumah majikan saya yang sangat baik hati. Aduh Pak, aduh saya nggak jahat Pak, saya nggak apa-apa. Apaan sih? Aduh, Fatma. Anissa, kamu gak apa-apa kan? Saya baik-baik aja Nyonya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Syukurlah kamu udah pulang. Mbak Desi menghilang setelah menculik ibu kamu di rumah sakit. Saya permisi. Terima kasih ya. Bisa. Ibu. Ibu bisa pulang, Bu. Bisa kangen Ibu. Ibu juga kangen sama kamu.